Bab 2649, sampai 2651. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Semua murid mematuhi perintah, bunuh aku, dan balaskan dendam kakakmu. Penatua kedua menjadi gila, dan bahkan memerintahkan murid-muridnya untuk menyerang dan membunuh murid-murid dari garis keturunan Penatua ketiga. Kematian Kuang Biao sangat merangsang Penatua kedua. Melihat ini, aura Chen Ping melonjak, dan kekuatan ketiga klan perlahan menyebar ke sekitarnya. Chen Ping tidak ingin para murid dari Sekte Kuali Giok saling bertarung. Jika demikian, kedua belah pihak akan terluka. Pada saat itu, pembukaan kolam obat akan ditunda. Bukan ini yang ingin dilihat Chen Ping, dan Chen Ping masih tega mengambil Kuali Giok untuk digunakan sendiri. Jika berakhir di tumpukan reruntuhan, itu bukan kepentingan Chen Ping. Jadi Chen Ping berencana untuk mengambil tindakan dan mengikuti tetua ketiga untuk berurusan dengan tetua kedua. Selama tetua kedua ditundukkan, pertarungan akan berhenti. Tapi tepat ketika Chen Ping hendak menyerang tetua kedua, aura menakutkan tiba-tiba menyerang, dan semua orang membeku sesaat, menatap kosong ke langit tidak jauh dari sana. Kamu murid yang tidak berbakti tidak tahu bagaimana meneruskan Sekte Kuali Giok, dan kamu benar-benar berkelahi. Diiringi oleh raungan kemarahan, semua orang melihat sinar kecemerlangan menembak langsung ke kehampaan di gunung belakang Sekte Kuali Giok, dan kemudian seorang lelaki tua keluar dari kecemerlangan. Saya melihat lelaki tua itu mengenakan jubah kain abu-abu dengan ekspresi anggun di wajahnya. Pria tua itu menatap kerumunan di bawah di udara, matanya penuh amarah. Kemudian lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya, dan napas yang menakutkan tertahan, dan semua orang berlutut dalam sekejap. Tidak terkecuali Chen Ping. Meskipun dia mengertakkan gigi dan melawan, dia masih dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan itu dan jatuh berlutut di tanah. 8 tingkat alam komposit. Chen Ping merasakan kekuatan alam lelaki tua itu. Bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak berdaya. Diperkirakan bahkan jika dia menerobos ke Fusion Realm, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melawan master dari kelas 8 dari Fusion Realm. Terlalu, tetua tertinggi. Melihat lelaki tua itu, tetua kedua berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Di antara orang-orang ini, hanya Penatua kedua yang pernah melihat Penatua tertinggi. Jadi ketika lelaki tua itu muncul, Penatua kedua mengenalinya. Penatua tertinggi. Semua orang di Sekte Kuali Giok memandang orang di depan mereka dengan kaget. Masing-masing dari mereka kagum. Mereka hanya mendengar tentang Penatua tertinggi dari Sekte Kuali Giok, yang seperti Ding Hai Shenzhen di sekolah Kuali Giok, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar bertemu dengan Penatua tertinggi. Sekarang Penatua tertinggi muncul, semua orang di Sekte Kuali Giok menjadi bersemangat sekaligus ketakutan. Terutama Penatua kedua dan Penatua ketiga, mereka bisa merasakan kemarahan Penatua tertinggi. Sebagai sesepuh dari Sekte Kuali Giok, kamu berani bertarung secara terbuka di antara kamu sendiri. Apakah ini pemberontakan? Suara tetua tertinggi dingin, matanya penuh kedinginan, dan dia menanyai tetua kedua dan tetua ketiga. Penatua tertinggi tenang. Saudara laki-laki yang melanggar aturan dan memimpin. Saya hanya dipaksa untuk membela diri. Penatua ketiga buru-buru berbicara lebih dulu. Ketika tetua kedua mendengar ini, dia ketakutan dan buru-buru menjelaskan, Elder Supreme, jelas bukan itu masalahnya. Murid dari tetua ketiga yang membunuh murid tertua saya dan memenggal kepalanya, jadi saya melakukannya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku mengatakannya sebelum memasuki ring. Hidup dan mati adalah takdirmu. Penatua ketiga ingin membantah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Penatua tertinggi melambaikan tangannya dengan ringan, dan Penatua ketiga dan kedua langsung dikirim terbang, jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak ingin mendengar omong kosong dari kalian berdua. Sebagai Penatua, aku tidak bisa memberi contoh. Apa gunanya mempertahankan kalian? Tetua tertinggi berkata dengan dingin. Segera setelah kata-kata ini keluar, Penatua kedua dan Penatua ketiga menjadi pucat karena ketakutan, dan satu persatu berlutut lagi,
bersujud mati-matian untuk mengakui kesalahan mereka. Tenangkan amarah Penatua tertinggi, kami salah, kami tidak akan pernah berani lagi, tolong beri kami kesempatan. Penatua kedua dan Penatua ketiga dengan putus asa memohon belas kasihan. Karena pelanggaran pertamamu, tidak ada yang membuka mulut mereka 50 kali, kata Penatua tertinggi. Penatua kedua dan Penatua ketiga sangat gembira. Mereka semua mendecakkan mulut dengan putus asa. Ini lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Melihat kedua tetua seperti ini, murid lain dari sekte Kuali Giok menundukkan kepala karena ketakutan, tidak berani menatap tetua tertinggi. Hanya Chen Ping yang mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati mengamati setiap gerakan Penatua tertinggi. Penatua tertinggi juga memandang Chen Ping, dan keduanya saling memandang, tetapi Chen Ping tidak takut sama sekali. Mata Penatua tertinggi hanya tertuju pada Chen Ping sesaat dan kemudian menjauh. Segera setelah kedua tetua bertepuk tangan, tetua tertinggi bertanya, "Saya baru saja merasakan aura yang sangat kuat di gunung belakang, mengamuk di sekte Kuali Giok. Apa yang terjadi?" Penatua kedua dan Penatua ketiga saling memandang, dan akhirnya Penatua kedua berkata dengan mulutnya yang sudah bengkak, melaporkan kepada Penatua tertinggi, barusan penjahat itu memanggil monster pamungkas dalam jarak 8.000 kaki tandus. Ada di monster itu. Setelah mendengar ini, Penatua tertinggi sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu bajingan, kamu berani memanggil monster pamungkas. Jika binatang itu kehilangan kendali, bukankah seluruh sekte Kuali Giok akan berakhir? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku." Berdiri keluar. Elder Supreme, penjahatnya sudah mati, kepalanya dipenggal di arena. Penatua kedua buru-buru berkata. Pada saat ini, dahi sesepuh kedua ditutupi dengan keringat dingin. Dia tidak menyangka akan memanggil monster pamungkas, dan bahkan menarik Penatua tertinggi. Untungnya, Kuang Biao meninggal. Jika dia tidak mati, Penatua tertinggi pasti akan marah, dan dia akan terlibat di dalamnya. Memikirkan hal ini, tetua kedua merasa beruntung bahwa Kuang Biao meninggal dengan baik. Dipenggal, memanggil semua monster pamungkas, tapi mereka tetap terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Di mana Ultimate Monster Beast dan Bagan Huangqi? Penatua tertinggi bertanya. Itu adalah Chen Ping, dialah yang melakukannya. Monster pamungkas terluka dan dibawa kembali ke Bagan Huangqi, yang juga berada di tangan Chen Ping. Penatua kedua buru-buru berkata, "Melukai monster pamungkas." Penatua Taisang sedikit terkejut, lalu melirik kerumunan dan bertanya, "Siapa Chen Ping?" "Aku." Chen Ping berdiri di tengah kerumunan. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengakuinya, tidak ada gunanya, tetua kedua akan mengidentifikasi dia. Melihat Chen Ping berdiri atas inisiatifnya sendiri, Penatua tertinggi sedikit terkejut. Setelah melihat Chen Ping, dia berkata, "Serahkan 8.000 penguasa tandus. Di tanganmu, hal semacam itu hanya bisa menjadi bencana." Chen Ping berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia juga tidak mengeluarkan Bagan Huangqi. Melihat bahwa Chen Ping tidak berbicara, dan tidak mengeluarkan 8 Gan Huangqi, Penatua tertinggi mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi dingin. "Tuan Chen, cepat serahkan 8.000 kaki tandus, dan jangan membuat marah Penatua tertinggi." Niheng di samping berlutut di tanah dan mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. "Ya, Tuan Chen, cepat dan serahkan." Fang Su juga membujuk Chen Ping di sisi lain. Tapi Chen Ping masih acuh tak acuh, dan saat ini tetua ketiga gemetar dan berkeringat, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk membujuk Chen Ping sekarang. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Chen Ping menyerahkan 8.000 penguasa mandul dengan cepat. Melihat bahwa Chen Ping juga acuh tak acuh terhadap Penatua tertinggi, Penatua kedua tidak bisa menahan kegembiraannya. Selama Penatua tertinggi marah, Chen Ping pasti akan mati. "Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan." Melihat ketidakpedulian Chen Ping, Penatua tertinggi menjadi marah. 8.000 kaki tandus adalah rampasan perang saya. Mengapa saya harus menyerahkannya? Saya memiliki persaingan hidup dan mati dengan Kuang Biao itu.
Karena dia lebih rendah dari yang lain dan dibunuh oleh saya, maka hal-hal yang ada padanya harus menjadi milikku. Saya tidak berpikir Penatua tertinggi akan mengandalkan identitas dan kekuatannya untuk menggertak para junior, bukan. Chen Ping meminta Penatua tertinggi untuk tidak rendah hati atau sombong. Begitu kata-kata Chen Ping keluar, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti Penatua tertinggi. Bukankah ini mencari kematian? Pada saat ini, tetua ketiga sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia merosot ke tanah. Chen Ping, kamu sangat berani. Kamu berani berbicara seperti itu kepada Penatua tertinggi. Kamu terkutuk. Pada saat ini, Penatua kedua menegur Chen Ping dengan keras untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Penatua tertinggi. Oke. Penatua tertinggi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Penatua kedua untuk tidak berbicara, dan kemudian menatap Chen Ping dengan kagum dan berkata, "Anak muda, ini sangat bagus, kamu benar, 8.000 kaki tandus adalah rampasan perangmu, tidak perlu diserahkan. Aku hanya takut 8.000 kaki tandus ini terlalu sombong. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, itu akan menimbulkan reaksi balik bagi pengguna. Itu sebabnya aku memintamu untuk menyerahkannya, bukan untuk menggertak yang kecil." Sikap Penatua tertinggi terhadap Chen Ping membuat semua orang bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Penatua tertinggi berbicara dengan sangat sopan kepada Chen Ping. Chen Ping sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Penatua tertinggi begitu fasih. "Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua tertinggi. Saya punya ukuran sendiri." Chen Ping berkata, "Itu bagus." Penatua tertinggi mengangguk, lalu memandang Penatua kedua dan berkata, "Ketika Hu Yixiao kembali, biarkan dia pergi ke gunung belakang dan berlutut di dinding selama 3 hari, dan lihat bagaimana dia mengelola Jade Cauldron Sekte." Setelah Penatua tertinggi selesai berbicara, dia tidak dapat melihat gerakan apapun, tetapi tubuhnya telah menghilang. Setelah Penatua tertinggi pergi, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Tuan Chen, saya benar-benar takut setengah mati barusan. Anda berani menentang Penatua tertinggi." "Itu benar, hatiku akan melompat keluar." Ni Heng dan Fang Su berkata dengan tidak percaya. "Saya tidak menyangka bahwa Penatua tertinggi ini cukup masuk akal. Lagi pula, apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan saya tidak berbohong." Dari sudut pandang ini, Penatua tertinggi ini jauh lebih baik daripada beberapa penatua. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia melihat ke tetua kedua. Penatua kedua mendengus dingin dan berkata, "Jangan berpuas diri, tunggu saja aku." Setelah selesai berbicara, tetua kedua pergi dengan tergesa-gesa. Lagi pula, seluruh wajahnya seperti kepala babi, jadi bercanda tetap di sini. Saat ini, tetua ketiga sepertinya baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyup, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Akhirnya, dengan dukungan Fang Su, dia kembali ke mansionnya, dan Chen Ping mengikutinya, dan seluruh sekte Kuali Giok kembali tenang. Ni Heng secara aktif menugaskan para murid dari sekte Kuali Giok untuk membersihkan reruntuhan dan memperbaiki rumah yang hancur. Kediaman ketiga tetua. Chen Ping ada di kamar saat ini, dengan hati-hati mengamati bagan Huangqi di tangannya. Bahkan penatua tertinggi dari sekte Kuali Giok tahu tentang hal ini, dan tahu bahwa itu sangat mendominasi. Jadi Chen Ping ingin belajar dengan hati-hati, apa yang begitu kuat tentang penguasa tandus bagan ini. Sinar kesadaran disuntikkan ke bagan Huangqi oleh Chen Ping setelah kesadaran spiritual Chen Ping masuk. Ruang di seluruh bagan Huangqi menjadi sangat besar. Ada raungan memekakkan telinga terus-menerus, dan monster dengan bentuk aneh sepertinya merasakan sesuatu yang mengganggu, dan mereka sangat kesal. Semua monster ini dikurung di dalam, dan rantai setebal lengan dikunci di tubuh mereka. Chen Ping menemukan bahwa monster-monster ini adalah yang dipanggil oleh Kuang Biao, dan setiap batu permata di bagan Huangqi berhubungan dengan monster. Namun, monster-monster ini dikurung dan dirantai, jadi bagaimana mereka dipanggil?
Ketika Chen Ping terus menyelidiki dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada lingkaran sihir di dalam kandang tempat monster-monster ini dipenjara. Faktanya, bukan monster-monster ini yang dipanggil, tetapi jiwa dari monster-monster ini tubuh utama disegel dalam jarak 8.000 kaki tandus, jadi tidak takut monster-monster ini tidak mematuhi perintah. Setelah Chen Ping melakukan beberapa penyelidikan, dia akhirnya mengerti bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia tidak hanya tidak akan dapat memanggil monster-monster ini dalam jarak 8.000 kaki tandus, tetapi dia akan ditelan oleh jiwa monster-monster ini. Namun, Chen Ping juga menemukan satu hal, yaitu kekuatan Bagan Huangqi sepenuhnya berasal dari monster yang tersegel di dalamnya, yaitu semakin kuat monster tersegel, semakin kuat pula Bagan Huangqi. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menangkap monster yang lebih kuat, Anda dapat sepenuhnya menggantikan monster di Bagan Huangqi, membuat Bagan Huangqi semakin kuat. Benar-benar hal yang bagus. Chen Ping menarik kesadarannya dan tertawa.